Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pola kegiatan perekonomian pada pertemuan kedua. Hal-hal apa aja yang akan kita bahas? Pertama, yaitu kita akan menjelaskan mengenai uang, peran uang tentunya, perdagangan dan spesialisasi. Lalu yang kedua adalah pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi pasar. Yang keempat, mekanisme pasar sebagai pengatur kegiatan perekonomian. Dan yang kelima, kegagalan pasar serta campur tangan dari pemerintah. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu penjelasan dari perekonomian subsisten dan ciri-cirinya. Dalam perekonomian subsisten, ciri-cirinya yaitu pertama adalah unit produksi terutama dari keluarga petani tradisional, penggunaan teknologi sangat sederhana, produktivitas rendah, dan produksi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, output industri yang sangat sedikit, dan peranan uang yang kurang diperlukan. Kemudian, di sini pada poin yang pertama, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi tingkat produksi yang kegiatan relatif rendah dan tingkat produksi yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup sendiri, jarang sekali terjadi kelebihan atau surplus produksi. Walaupun dalam perekonomian subsisten, kegiatan perdagangan sudah berlaku, namun dalam skala yang masih sangat terbatas. Ya. Lalu perdagangan menggunakan sistem barter. Jadi pada perekonomian subsisten masih sangat primitif, ya. Perdagangan dilakukan dengan sistem barter, yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Kita akan bandingkan dengan perekonomian uang. Pada perekonomian uang, di mana uang memiliki peran yang sangat penting, ya, sebagai alat pembayaran. Lalu adanya spesialisasi dalam berproduksi. Poin yang ketiga, produktivitas dan produksi tinggi sehingga terjadi surplus di tingkat produsen, diperlukan pasar untuk menampung surplus produksi. Ya. Nah, tadi dikatakan peranan uang menjadi sangat penting. Nah, di sini ada istilah spesialisasi dalam berproduksi. Jadi, apa sih sebenarnya definisi dari spesialisasi itu sendiri? Nah, spesialisasi yaitu kondisi di mana seseorang memusatkan seluruh perhatian dan tenaganya sesuai dengan keahlian yang mereka miliki untuk mengerjakan satu jenis pekerjaan tertentu. Nah, sehingga spesialisasi ini erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan atau pola perdagangan. Ya. Menghasilkan produk sesuai dengan keahliannya, lebih produktif dan efisien. Tidak diperlukan kesesuaian ganda dari keinginan, ya, karena tadi sudah ada perantara uang. Sehingga dengan adanya spesialisasi, pembagian kerja sesuai dengan keahlian yang efektif dan efisien bisa tercapai. Produktivitas menjadi lebih tinggi, produksi meningkat, dan hasilnya melebihi apa yang dibutuhkan. Jadi berbanding jauh sekali dengan tadi pada pola kegiatan perekonomian pada masyarakat subsisten. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, kurang lebih seperti ini alurnya ya. Spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian uang. Jadi tadi petani mereka secara khusus memproduksi bahan baku untuk dijadikan sebagai makanan. Lalu tukang kayu mereka akan menghasilkan suatu produk alat-alat rumah tangga. Kemudian ada tukang jahit yang mereka menghasilkan mengolah bahan, menghasilkan pakaian. Nah, seperti ini polanya. Nah, dengan adanya spesialisasi, maka ada beberapa kelebihan yang bisa diambil. Tadi, adanya spesialisasi, maka kita bisa berlaku secara efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi. Jadi, apa itu faktor produksi? Faktor-faktor produksi itu adalah bisa sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian keahlian, serta teknologi yang ada di dalamnya. Lalu mempertinggi efisiensi produksi. Ya, jadi kalau tadi faktor produksi, nah ini adalah efisiensi produksinya, outputnya.
Lalu yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Ya, dengan adanya spesialisasi menyebabkan perdagangan semakin lebih lancar, bertambah luas, maka dibutuhkanlah teknologi untuk bisa menghasilkan produk secara cepat dalam jumlah yang banyak. Nah, siapa saja pelaku-pelaku dari kegiatan ekonomi tersebut? Kita bisa lihat di sini ada rumah tangga atau individu-individu dalam rumah tangga. Kemudian perusahaan, pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Kaitannya dengan mikro, tentu kita tidak berhubungan dengan masyarakat luar negeri ya di sini. Jadi rumah tangga dan perusahaan saja, namun sedikit bersinggungan juga dengan pemerintah ketika kita bahas mengenai faktor dari pajak dan subsidi yang mempengaruhi permintaan pada pertemuan keempat dan kelima nanti akan kita bahas. Kita langsung aja lihat sirkulasi aliran pendapatan. Nah, di sini jenis-jenis aliran, sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar barang dan pasar faktor produksi, serta interaksi di antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, ini kurang lebih diagramnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini keterkaitan antara rumah tangga dengan perusahaan. Ya, yang dimana rumah tangga tidak hanya bertindak sebagai konsumen. Artinya yang kita ketahui kan rumah tangga hanya sebagai konsumen, namun kenyataannya adalah si rumah tangga ini juga bertindak sebagai produsen. Produsen bagi siapa? Bagi perusahaan. Dalam hal apa? Nah, di sini kita lihat di sini ada panahnya, tenaga kerja, modal, tanah. Artinya, individu rumah tangga sebagai penyedia dari faktor-faktor produksi. Nah, ini faktor-faktor produksi ini. Ya, yang akan diolah oleh perusahaan menghasilkan output, yaitu bisa barang dan jasa. Ada pertukaran uang di sini antara keduanya. Ya, pertukaran antara faktor-faktor produksi tadi dinamakan pasar faktor produksi. Ketika sudah diolah menghasilkan output, maka disebutnya sebagai pasar produk. Baik. Jadi keterkaitannya pada pasar faktor produksi, yaitu ketika terjadi pertukaran faktor-faktor produksi, individu rumah tangga memperoleh sejumlah pendapatan dan perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya. Ketika menghasilkan suatu output barang dan jasa, maka dijuallah produk itu. Ya, perusahaan menerima sejumlah penerimaan, sementara bagi konsumen, nah sini rumah tangga berperan sebagai konsumen, mereka melakukan sejumlah pengeluaran. Nah ini ya, diagram alur melingkar kegiatan ekonomi, keterkaitan antara rumah tangga dengan perusahaan. Pasar berlaku mekanismenya. Nah, dari mekanisme yang ada dalam pasar memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Ya, di sini kita rangkum. Pertama, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Ya, informasi apa? Informasi yang berkaitan dengan harga, jumlah barang yang diminta, jumlah barang yang ditawarkan, contoh seperti itu. Lalu, pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Jadi, keadaan pasar yang mengalami perkembangan, adanya kenaikan pendapatan misalnya, bertambahnya jumlah penduduk misalnya. Nah, maka hal itulah akan menjadi faktor ya berkembangnya suatu kegiatan usaha. Lalu yang ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Semakin meningkatnya jumlah produksi, maka dibutuhkan teknologi modern ya untuk proses dari kelancaran kegiatan produksi. Lalu yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara lebih efisien. Dan yang kelima, pasar memberi kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oke, dari beberapa kelebihan tersebut, maka ada kelemahannya. Apa yang kelemahan pertama? Kebebasan tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu, jadi muncullah persaingan bisnis yang sangat ketat. Jadi, akibatnya adalah menimbulkan penindasan terhadap golongan-golongan yang tertentu. Jadi, golongan-golongan yang mereka dengan modal terbatas, akses mereka terbatas, sehingga kesempatan yang lebih besar kepada golongan-golongan yang mereka memiliki kemampuan secara finansial yang lebih tinggi. Lalu keadaan ekonomi menjadi tidak stabil. Sistem pasar dapat menimbulkan sistem monopoli. Jadi, tujuan pemerintah di sini adalah menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terjadi. Menjaga agar perekonomian tetap tumbuh, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang mereka menjalankan praktek monopoli, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum, ya.
Yang kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Apa sih eksternalitas? Eksternalitas di sini adalah merupakan dampak atau sejumlah, kalau kita kaitkan dengan biaya, jadi sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Jadi kalau teman-teman mengenal istilah CSR, nah ini keterkaitannya, ya. Baik, pembahasan di pertemuan kedua cukup sampai di sini. Jadi silahkan teman-teman bisa baca lebih detail pada modul pertemuan kedua di online learning. Silahkan di-download. Kemudian jangan lupa untuk berpartisipasi secara aktif pada forum diskusi. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.